Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa API 2. Jadi hari ini kita akan mempelajari objektif 5 yaitu berkaitan dengan insert and format objects. Oke, soalnya kemarin sudah saya share dan teman-teman sudah mengerjakan dan hari ini kita akan melakukan pembahasan. Oke, tapi sebelum kita melakukan pembahasan di objektif 5, mungkin saya akan membahas masalah teknis. Jadi kemarin beberapa teman terkendala teknis, salah satunya adalah smart art-nya hanya muncul organization chart aja ya. Nah, di sini akan saya kasih solusi. Yang kemarin sebenarnya sudah saya kasih tahu ke kalian. Oke, jadi kita buka dulu. Nah, ini saya kondisinya hampir sama seperti teman-teman ya. Jadi saya buat kondisinya sama. Nah, jadi di sini saya memang terbatas teman-teman. Nah, di sini icon sudah bisa saya gunakan, 3D model sudah bisa saya gunakan, dan smart art yang saya klikkan di sini hanya ada organization chart. Oke. Dan kemarin teman-teman sudah saya kasih rekomendasi bahwa untuk bisa mengatasi masalah ini adalah teman-teman harus save as. Kenapa? Jadi gini teman-teman, coba nih disentuh. Nah, di sini ada functional is limited. Nah, ketika teman-teman klik, caranya gimana? Nih, di sini. Teman-teman harus save as, oke? Save as. Lalu diubah dari DOC menjadi DOC menjadi DOCX ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita close dulu. Berarti ini file ini harus kita ubah dulu menjadi DOCX. Oke? Oke, kita save as dulu. Save as. Nah, di sini save as-nya mungkin saya ganti nama, yaitu di sini saya ganti latihan. Jadi namanya terserah teman-teman. Tapi yang save as tab-nya ini harus diganti dengan Word dokumen atau bahasanya adalah DOCX-nya. Jadi kalau 2003 ini kan DOC teman-teman. Nah, ini harus diubah menjadi DOCX. Gitu ya teman-teman. Nah, kita klik save. Nanti ada tanda peringatannya teman-teman. Nah, nanti di sini ada tanda peringatannya nanti. Nah, ada tanda peringatan seperti ini. Your document will be upgraded a new file format. Jadi akan di-upgrade ke file format yang terbaru. Oke. Nah, setelah itu klik OK. Nah, di sini nanti akan muncul icon-nya bisa digunakan, 3D modelnya bisa digunakan, screenshot-nya bisa digunakan. Dan ini smart art-nya juga bisa digunakan lagi. Itu ya teman-teman. Oke. Jadi kita langsung melakukan pembahasan. Kita masuk ke soal dulu, lihat ke soal. Oke, ini teman-teman soalnya yang sudah teman-teman dapatkan. Nah, ini saya masih dalam bentuk PDF, ini nggak masalah. Jadi, objektif 5. Membahas tentang insert and format object. Nah, ini teman-teman, filenya, sebelum kita masuk ke smart art, jika teman-teman sudah ada instruksi, teman-teman. Do the following task by modifying Telkom document docs ini, dokumen, then save your work in DOCX ataupun ke DOCX tadi ke format yang terbaru. Namanya adalah objektif 5.1 npm underscore nama. Oke, npm itu istilahnya adalah name ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mengubah filenya ini menjadi objektif 5.1 npm underscore nama. Oke, kita ubah dulu di sini. Kita ubah dulu. Nah, di sini cara mengubah filenya ya teman-teman nggak usah bingung. Cukup file, terus save copy atau save as ya, sama aja. Nah, di sini teman-teman diubah menjadi objektif 5, obj 5.1 ya, underscore npm, misalnya name saya npm, terus nama, misalnya Nur Arifin. Mungkin npm-nya saya asal dulu aja ya teman-teman ya, mungkin 51 sekian. Oke, 51 sekian. Oke, nah, kalau udah di-save. Nah, saat di-save, teman-teman akan menunggu filenya akan berubah. Nah, di sini akan berubah menjadi objektif 5.1. Oke, itu sebenarnya bukan tugas utama, tapi itu adalah tugas agar teman-teman nama filenya bisa berubah. Oke. Nah, lalu kita masuk ke pertanyaan ataupun task pertama, yaitu task pertama di sini adalah teman-teman memodifikasi atau insert dan modifikasi smart art di bawah kata Telkom new categories business domain. Oke. Nah, smart art-nya adalah vertical box, height-nya 7,6 cm atau 3 inci,
width-nya 5,0 inci atau 12,7 cm. Text wrapping-nya adalah top and bottom. Oke, text wrapping-nya top and bottom. Content for the first shapes, digital connectivity dan seterusnya. Level 2 dan seterusnya. Oke. Nah, berarti kita harus insert dulu teman-teman ya. Insert adalah vertical box sama dengan apa namanya height-nya tadi berapa? 7,6 sama width-nya 12. Oke. Nah, caranya adalah teman-teman klik di insert ini, insert, lalu klik smart art. Oke, tapi pastikan dulu di bawah digital business domain. Nah, di sini ya teman-teman. Mungkin kita enter aja nggak masalah. Terus kita klik insert, lalu smart art di illustration. Oke. Nah, kita cari tadi adalah vertical apa? Box list. Nah, vertical box list. Oke, kita klik. Oke. Nah, di sini teman-teman harus diatur apa namanya ukurannya dan text wrapping-nya. Oke. Nah, pertama kita ukur dulu. Ukurannya itu ada di format. Oke. Jadi yang diklik itu adalah ininya teman-teman, bukan kotaknya ini, tapi klik yang dia menyeluruh semuanya. Oke. Terus untuk mengubah ukurannya, kita masuk ke format ini, lalu ke size. Nah, ini silakan diukur ataupun diganti dengan ukuran yang diminta, 7,6 cm sama tadi 12,7. Oke. 12,7 cm. Oke. Terus tadi permintaannya apa? Text wrapping-nya harus di top and bottom. Oke. Text wrapping-nya itu harus di top and bottom. Nih. Ini teman. Top and bottom. Oke, top and bottom. Nah, apa aja yang harus diisi? Pertama, level 1 adalah digital connectivity. Sebenarnya kita mengubah ini teman-teman. Mengubah yang ini dimasukkan ke dalam sini. Oke, tapi teman-teman tidak bisa langsung copy paste teman-teman. Ctrl C, Ctrl V itu tidak bisa teman-teman. Oke? Kita pakai cara yang ada di sini. Di sini pun sebenarnya teman-teman bisa copy paste kok, tapi harus manual. Oke, saya nanti kasih tahu caranya. Oke, yang pertama kita akan memasukkan yang level 1 yaitu digital connectivity. Ini level 1-nya yaitu digital connectivity. Oke. Terus yang selanjutnya di shape kedua yaitu ada digital platform. Yang di ketiga, di shape ketiga adalah ini, digital services. Oke. Digital services. Terus kemarin ada yang nanya, bagaimana cara saya menambahkan level 2 atau menambahkan shape dan sebagainya. Jadi kalau menambahkan shape dan sebagainya itu sebenarnya merupakan fungsi dari smart art teman-teman. Nah, ketika ini di bagian khusus maka kita harus klik smart art. Nah, di sini ada add shape sama add path. Nah, add shape itu berarti nambah shape. Oke? Jadi nambah kotaknya. Oke? Nah, untuk menambahkan level 2-nya itu sebetulnya dengan cara yaitu add bullet. Oke? Nah, di sini bedanya teman-teman ya. Ini saya hapus lagi. Jadi ini kan 3 nih. 3. Nah, ketika kita klik misalnya nih yang first shape terus kita klik add bullet. Nah, di situ akan menambah satu level lagi, yaitu level 2 di bawah digital connectivity. Apa aja yang harus diisi? Yaitu di bawahnya ini, teman-teman. Nih, fiber to the X, 5G, dan seterusnya. Kita tulis dulu. Fiber to the X, FTT, X, terus 5G, terus software, selanjutnya adalah, software define networking atau SDN, network function virtualization atau NFV atau satellite. Oke. Nah, gitu teman-teman. Terus gimana Pak caranya kalau ingin menambahkan level 2 lagi? Misalnya ada cara lain nggak Pak? Ada sebenarnya teman-teman.
Sebenarnya ini bukan cara curam, bukan cara cepatnya. Oke, tidak Ctrl-C, tidak Ctrl-V, jadi tidak ada seperti itu. Tapi kita cukup klik satu button. Yaitu kalian perhatikan di keyboard. Nah, ketika teman-teman misalnya nih, saya ambil shape yang kedua, cara untuk menambahkan shape yaitu dengan cara klik Enter. Ini klik Enter teman-teman, itu nambah shape. Kalau ingin hapus shape, cukup aja klik Backspace atau dihapus seperti biasanya. Oke, kita ingin menambahkan level 2 pada digital platform. Pertama klik Enter, terus klik selanjutnya adalah klik TAB, Tab. Nah, udah muncul seperti ini teman-teman. Oke, muncul. Nah, terus Pak, bagaimana kalau misalnya nih tulisannya banyak, tapi saya ingin copy paste, tapi tidak menyalahgunakan dengan Ctrl-C atau Ctrl-V. Nah, caranya gimana? Ini pertama, teman-teman, ini diblok dulu pastinya ya. Ini diblok. Nah, diblok. Nah, teman-teman perhatikan di home. Itu ada cut, copy, paste. Nah, di sini teman-teman klik cut boleh. Terus habis itu masukkan ke sini, yaitu di level 2. Yaitu habis itu klik paste. Selesai teman-teman. Ini saya tidak menggunakan Ctrl-C, tidak menggunakan Ctrl-V. Oke. Terus untuk yang digital services, itu apa saja yang harus diisi tadi? Enterprise sama consumer. Nah, gini teman-teman. Terus, kalau misalnya Pak, ketika saya ngeklik Smart Art ini, tapi tidak muncul yang seperti ini Pak, misalnya nih seperti ini. Saya gimana cara mengisinya Pak? Saya ingin menambahkannya gimana caranya Pak? Nah, caranya teman-teman, untuk bisa memunculkan teks ini, teman-teman kembali lagi yaitu ke Smart Art Design. Nah, di sini ada namanya Text Pen. Oke? Text Pen ini. Nah, ini teman-teman klik di sini, lalu sudah muncul seperti ini. Oke, itu cara pertama. Dan yang kedua adalah ketika teman-teman klik Smart Art ini, di sini ada tanda panah. Oke, tanda panah di sini, diklik saja. Maka akan muncul Text Pen. Oke? Gitu ya, teman-teman. Jadi untuk bisa memunculkan Smart Art kita di insert, di illustration, lalu di Smart Art. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, kita kembali lagi ke task selanjutnya, yaitu task kedua, yaitu kita mengisi caption. Nah, ini sebenarnya sudah di materi kita sebelumnya, teman-teman. Oke, kita menginsert suatu caption pada Smart Art tadi. Oke, tempatnya ada di below Smart Art. Oke. Judulnya captionnya adalah Telkom Digital Business, labelnya figur dan posisinya di below selected item. Oke, kita masuk lagi. Pertama kita klik ini dulu, klik gambarnya dulu teman-teman, atau klik Smart Art-nya dulu biar aman. Terus klik References. Nah, nanti di klik References ini teman-teman akan mencari suatu caption. Oke, ini agak lama soalnya saya menggunakan aplikasi lain yaitu dari Mendeley, jadi nggak masalah. Nah, di sini untuk menginsert caption, itu ada di References, terus diklik Caption, lalu di Insert Caption. Oke? Nah, di sini teman-teman tuliskan sesuai dengan permintaannya, yaitu Telkom Digital Business. Oke? Terus figurnya adalah, labelnya figur, terus posisinya di below selected item. Udah, langsung diklik OK. Lalu muncul seperti ini. Oke, teman-teman? Oke. Muncul seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi untuk insert captionnya seperti itu. Jadi diperhatikan lagi. Sama seperti yang kemarin, tabel, figur, gambar, dan sebagainya, itu caranya sama, memberikan captionnya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke tugas yang ketiga, yaitu insert a drop cap. Oke? Menambahkan ataupun menginsert suatu drop cap pada PT Teks Telkom di paragraf di kalimat pertama pada paragraf pertama. Tipenya adalah drop. Oke? Kita masuk lagi. Nah, di sini kita cari PT Telkom. Ah, ini PT Telkom ya. PT Telkom di sini. Terus kita harus insert drop cap. Nah, itu ada di insert. Terus teman-teman cari di teks. Lalu cari drop cap. Sini. Nah, ini ada drop cap.
terus cari yang drop. Nah, ini sebenarnya memunculkan, jadi huruf pertama teman-teman itu akan menjadi besar. Seperti kayak di koran gitu ya teman-teman. Kalau misalnya di koran itu kan ada huruf pertama apa, A sampai Z, dibesarkan. Nah, dia menggunakan drop cap, teman-teman. Bedanya dengan margin, kalau drop cap itu nanti dia akan tidak menggunakan itu sebagai margin. Jadi dia tetap sebagai mengikuti margin yang sudah ada. Tapi kalau misalnya in margin, jadi P-nya ini dia akan masuk ke dalam marginnya, teman-teman. Oke, bedanya dengan tadi itu di luar margin. Oke, masih di batas masuk di luarnya margin tersebut. Sedangkan kalau yang drop cap yang biasa itu dia tetap seperti normal biasanya, teman-teman. Berada di dekat margin. Itu ya, teman-teman. Jadi insert, text, drop cap, habis itu masuk ke drop. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah kita memodifikasi gambar. Oke. Modify text wrapping and position picture. Oke. Jadi kita mengedit posisi gambar pada paragraf kedua. Text wrapping-nya adalah true, posisinya adalah left sama top. Oke. Kita masuk lagi, teman-teman. Nah, di sini kita akan cari gambarnya. Oh, ini gambarnya ya. Nah, kita klik gambar dulu. Nah, terus untuk bisa mengedit tadi, kalau text wrapping-nya adalah true sama dia vertikalnya top, horizontalnya itu Tadi horizontalnya apa? Horizontalnya adalah left. Oke. Maka kita harus ini, teman-teman. Pertama, picture format. Nah, di sini kita akan wrap text dulu. Wrap text-nya apa tadi? Dia adalah true. True ya di sini, true. Oke, sorry. True ya di sini ya, dan true. Lalu posisinya adalah left. Horizontalnya dia left. Terus berada di atas. Oke. Ini teman-teman. Benar ya? Horizontal left sama vertikal top. Oke, berarti paling pojok kiri atas ya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nggak ada yang lain lagi ya. Nah, terus yang kedua adalah pertanyaan kelima, teman-teman harus insert and modify smart art. Oke. Jadi teman-teman isi insert smart art dan memodifikasinya yang kita taruh di bawah mission. Oke. Nah, smart graphic adalah vertical picture ascent list, height-nya 7, width-nya lebarnya width-nya 18 cm, lebarnya ya. Terus text wrapping-nya square, level 1-nya advance, terus selanjutnya yang second shape adalah nature, yang di level shape ketiga itu orchestrate. Oke. Terus yang terakhir adalah measured position smart art itu berada di bawah mission. Oke. Kita akan masuk ke ke lembar kita. Nah, oke, kita pastikan ini di bawah mission. Oke. Kita harus klik Smart Art, teman-teman. Masih ingat tadi kita klik Insert, terus klik Smart Art. Nah, kita cari yaitu vertical picture action list. Oke. Jadi nama-nama seperti ini ada jenisnya ya, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ini pasti ada. Nah, di sini klik OK. Nah, terus kita pastikan dulu tadi, teman-teman. Ukurannya berapa ya tadi, masih ingat, teman-teman? Yaitu 7 sama 18. Oke. 7 sama 18. Oke. Panjangnya ini height-nya ya. Height-nya berarti lebarnya. Terus panjangnya 18. Oke. Nah, kalau sudah jadi di level 1 tadi adalah advance, oke? Ini ya, teman-teman. Nah, ini kan di sini ada tulisan, teman-teman klik aja di sini advance rapid build out
of sustainable intelligent digital infrastructure and platform that is affordable and accessible to all. Oke. Terus yang kedua, ini mungkin saya kasih cara yang kedua yaitu dengan copy paste ya teman-teman, tapi saya tidak akan menggunakan Ctrl C. Nah, di sini teman-teman di blok dulu. Di blok. Oke. Di blok, terus klik cut boleh, copy boleh. Terus gini klik. Yang di sini yang diklik boleh di sini sebenarnya nggak masalah, diklik paste. Oke, kasih titik. Juga terus kasih titik. Terus yang third step, itu kita kasih orchestrate digital ecosystem to deliver superior customer experience. Ya teman-teman, nah dikasih itu. Oke, kita hapus dulu. Nah, oke. Nah benar ya teman-teman. Ini tadi Tadi ini sudah, head and width-nya sudah. Oh ya, text wrapping-nya belum ya teman-teman. Oke, text wrapping-nya harus kita ubah dulu. Nah, text wrapping-nya itu ada di format tadi klik square. Oke. Square. Ini ya teman-teman. Wrap text di format, terus wrap text di arrange, terus di square. Oke. Nah. Oke. Terus untuk ini task yang kelima ya. Jadi square udah, kontennya sudah, make-nya posisinya udah ya. Terus yaitu insert caption. Sama seperti tadi, below smart art, labelnya figur, posisinya below selected items, captionnya adalah mission of Telkom Indonesia. Terus yang terakhir, yang ini beda ya, sama yang di atas ya. Yang paling bawah adalah make sure the caption position is center. Oke, pastikan bahwa dia itu berada di posisi center, bukan di left, bukan di right, tapi di center. Oke, kita masuk lagi ke materi. Nah, jangan lupa untuk bisa mengisi caption, teman-teman klik gambarnya dulu, menyeluruh ya. Lalu references, insert caption, figur tadi ya. Tadi adalah mission of Telkom Indonesia ya. Sorry, mission of Telkom Indonesia. Oke, labelnya pastikan figur, posisinya pastikan di below. Oke, kalau udah di oke. Betul ya? Mission of Telkom Indonesia. Nah, sekarang make sure caption position is center. Nah, pastikan itu berada di posisi center. Nah, gimana caranya teman-teman? Caranya adalah teman-teman klik captionnya ini, lalu klik home, lalu klik paragrafnya, yaitu klik center. Oke. Nah, ini teman-teman sudah dipastikan bahwa dia berada di center, di tengah-tengah. Itu teman-teman. Terus selanjutnya ini sama seperti teman-teman. Jadi di sini di tugas ke-7 ini adalah tugas yang sebenarnya sudah teman-teman pelajari di sebelumnya, namun ini saya masukkan karena biar memastikan bahwa ini pekerjaan itu ditulis sama teman-teman. Oke, jadi jangan sampai belum diganti. Oke, jadi klik ini. Masih ingat caranya? Klik file, klik info. Nah, di sini ada author sama titel teman-teman. Tapi di sini kan mungkin nggak bisa diedit ya. Tapi nggak masalah teman-teman, mau dihapus ya monggo, bisa dihapus gini, diklik kanan, di remove juga nggak masalah. Tapi cara amalnya biar teman-teman nggak usah klik kanan, itu klik info tadi, terus properties, advanced properties, terus pada summaries, titelnya ditulis. Misalnya tadi titelnya adalah Telkom Indonesia. Namanya adalah misalnya saya nih, Nur Arif. Klik oke. Dan ini akan berubah teman-teman. Jadi ini adalah hasilnya teman-teman. Hasilnya. Oke.
hasilnya. Hasilnya seperti ini nih ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang mungkin belum paham, silakan ditanyakan di grup. Kalau misalnya ada yang mungkin ada yang janggal dan sebagainya, silakan ditanyakan di grup. Oke, jadi saya buka untuk sesi diskusinya di chat di platform lain. Oke, itu ya teman-teman. Untuk objektif 5, tugas kemarin hanya sampai sekian. Oke, terima kasih.